Nah, kita masuk sebelumnya dulu kita masuk ke polinom suku banyak. Polinom atau suku banyak. Nah, biasanya polinom itu bentuk umumnya seperti ini. Misalkan Px sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat plus titik plus ANXN. Ini merupakan bentuk umumnya dari polinom atau suku banyak, dimana A0, A1, A2 dan seterusnya merupakan suatu konstanta real yang disebut dengan koefisien polinom. Nah, X adalah bilangan real sebarang belum diberi nilai. Jadi X belum diberi nilai. Kemudian N adalah derajat polinom. Jadi kita tahu derajat polinomnya berapa. Jadi N ini kita bisa tahu derajat polinomnya ini lihat dari apa? Ya, dari ini pangkatnya. Jadi kita bisa tahu ada berapa derajat polinomnya. Jadi lihat pangkatnya ya, dengan syarat AN tidak sama dengan 0. Karena kalau 0 itu dia akan pangkatnya akan jadi 1 ya. Nah, kemudian contoh Px sama dengan 12 plus 8x min 7x kuadrat min 2x pangkat 3 plus x pangkat 4. Px berapa polinom derajatnya? Berarti kita bisa melihat polinom derajatnya berarti pangkatnya yang paling tertinggi, berarti polinom derajatnya 4. Kemudian bilangan real R disebut akar polinom bila P fungsi R itu sama dengan 0. Nah, silakan tugas berikutnya tunjukkan bahwa R sama dengan 2 merupakan akar dari Px. Sekali lagi, bilangan real R disebut akar. Bilangan real R disebut akar polinom bila P fungsi R, jadi X-nya itu diganti R ya. Bilangan real R disebut akar polinom yang ini ya, lihat. Nah, ini lihat. PR bilangan real R, X-nya diganti R. Bilangan real R disebut akar polinom bila P fungsi R itu sama dengan 0. Oke, tunjukkan R sama dengan 2. Berarti tinggal diganti ya. Tunjukkan R sama dengan 2 merupakan akar dari Px. Jadi yang ini ya, silahkan tunjukkan R sama dengan 2 merupakan akar dari Px. Sekali lagi disebut akar bila polinomnya P fungsi R-nya itu sama dengan 0. Silahkan tugas selanjutnya. Kemudian ada polinom spesial, polinom derajat 1. Polinom derajat 1 artinya dia pangkatnya pangkat 1 ya. Nah, kemudian ada polinom derajat 2. Nah, ini yang disebut dengan kuadrat atau parabola. Nah, P fungsi X sama dengan A0 plus A1X plus A2X kuadrat. Artinya ini polinom derajat 2 karena dia berpangkat 2. Nah, biasanya bentuk kurvanya itu bentuk kurva parabola ya. Kalau polinom derajat 1 biasanya dia bentuknya garis ya atau linear. Sementara polinom derajat 2 ya bentuk, kalau X kuadrat kayak gitu biasanya bentuknya parabola ya. Nah, teoremanya setiap polinom derajat lebih dari sama dengan 3 selalu dapat difaktorkan atas faktor-faktor linear atau kuadrat definit, yaitu polinom kuadrat yang tidak punya akar. Contoh, lakukan faktorisasi terhadap Px sama dengan 2x pangkat 4 min x pangkat 3 plus 4x kuadrat plus 7x min 12. Lalu tentukan daerah di mana P positif dan negatif. Silahkan tugas selanjutnya yang ini. Silahkan. Oke, lanjut. Sifat setiap polinom derajat n lebih dari 2 dapat difaktorkan atas faktor-faktor linear atau kuadrat definit. Nah, ini bisa kita lihat di sini form faktorannya. Setiap polinom derajat n lebih dari 2 dapat difaktorkan atas faktor-faktor linear. Jadi kita bisa buktikan seperti ini. Nah, ini bentuk faktor-faktornya ya. Oke. Nah, kita masuk ke polinom derajat 2. Nah, di sini sebelumnya kita lihat
Nah, dalam polinom linear atau derajat 1, dimana kan fungsi x-nya sama dengan ax plus b. Ingatnya ketika derajat 1 bentuknya garis ya, p fungsi x sama dengan ax plus b, dimana a tidak sama dengan 0, karena kita harus tahu bahwa kalau derajat 1 maka dia harus punya x-nya ya. Kalau a sama dengan 0 artinya ya berarti dia hanya bentuk konstanta saja. Dan dia punya akarnya x sama dengan min b per a untuk polinom derajat 1. Sementara polinom kuadrat atau derajat 2 px sama dengan atau p fungsi x sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana a tidak sama dengan 2 karena a ini penentu kalau dia sama dengan 0 maka tidak akan menjadikan dia derajat 2, malah jadi derajat 1. Sekali lagi, derajat polinom disebut polinom kuadrat atau derajat itu tergantung dari pangkatnya berapa gitu. Kita lihat di sini ada derajat 1 dan derajat 2. Nah, untuk polinom derajat 2 dia punya akar-akarnya yaitu x1 sama dengan min b plus akar d per 2a, dan x2-nya min b min akar d per 2a. Jadi ada dua akar ya untuk polinom derajat 2 ini, dengan d diskriminan yang disebut dengan diskriminan, yaitu d sama dengan b kuadrat min 4ac. Nah, di sini ada 3 kemungkinan untuk nilai akar diskriminan. Yang pertama, d lebih dari 0, yaitu 2 akar real berbeda, yaitu x1 tidak akan mungkin sama dengan x2. Kemudian d sama dengan 0, 2 akar kembar, x1 sama dengan x2, dan d kurang dari 0, tidak ada akar realnya. Kalau diskriminan-nya, nilai diskriminannya itu kurang dari 0, artinya dia tidak ada akar realnya. Nah, sementara koefisien a, kita lihat koefisien a di sini, lihat untuk polinom derajat 2, koefisien a ini dia menentukan kecekungan grafik. Nah, kalau kita lihat di sini ada grafik kecekungan grafik, yang a ini menentukan kecekungan grafiknya. Kalau kita lihat ini untuk grafik polinom kuadrat ya, polinom kuadrat atau derajat 2. Nah, di sini a itu menentukan kecekungan grafiknya. Artinya kalau misalkan bila a lebih dari 0, bila a lebih dari 0, grafik cekung ke atas. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini artinya a lebih dari 0, ini a lebih dari 0, ini a lebih dari 0. Kalau dia grafiknya cekung ke atas atau membuka ke atas ya, cekung ke atas atau membuka ke atas. Jadi kita mempunyai polinom yaitu p fungsi x sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana a tidak sama dengan 0. Nah, masing-masing punya maknanya, yaitu yang a lebih dari 0 grafiknya cekung ke atas untuk a lebih dari 0 atau membuka ke atas. Nah, sebaliknya kalau misalkan a kurang dari 0, kalau a kurang dari 0 seperti ini, a kurang dari 0 grafiknya cekung ke bawah seperti ini. Nah, ini cekung ke bawah artinya a kurang dari 0. Makna dari polinom derajat 2. Sekali lagi, dalam polinom derajat 2 atau kuadrat pasti dia akan membentuk suatu parabola. Nah, masalahnya parabola itu bisa kita lihat apakah dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Kita bisa melihat dari koefisien yang a. Pertama, nilai konstanta a-nya itu, a-nya apakah a lebih dari 0, apakah a kurang dari 0. Kalau a lebih dari 0 grafik cekung ke atas atau membuka ke atas. Nah, sekarang kalau a kurang dari 0 maka grafiknya cekung ke bawah ya, seperti ini ya. Nah, tapi itu belum cukup hanya menentukan nilai a, sementara dalam parabola ini ada nilai diskriminan juga yang ikut menentukan. Kita lihat. Nah, di sini ada nilai diskriminan juga. Nah, bila d kurang dari 0 dan a lebih dari 0 maka disebut sebagai
polinom D kurang dari 0 dan A lebih dari 0 disebut sebagai definite positif. Nah, kita lihat di sini yang untuk D kurang dari 0 dan A kurang dari 0. D kurang dari 0 dan D kurang dari 0, D kurang dari 0. Kita lihat di sini ada D kurang dari 0 yang ini. Ini juga D kurang dari 0. Nah, D kurang dari 0, D kurang dari, nah masalahnya di sini kalau A lebih dari 0, nah yang ini A lebih dari 0, yang ini kita lihat A lebih dari 0 disebut definite positif. Nah, kemudian disebut definite negatif kalau A kurang dari 0 seperti ini. Ya, jadi kalau dia definite positif, kita lihat di atas sumbu X ya, definite positif. Sementara dia definite negatif kalau D kurang dari 0 dan A kurang dari 0, maka definite positif. Nah, kita lihat di sini nilai diskriminan, kita punya nilai diskriminan kan ya. Kita lihat nilai diskriminan itu di sini ketika dia dua akar real berbeda, dia lebih dari 0. Nah, seperti ini. Lebih dari 0. Dia punya dua akar real berbeda. Nah, lihat 1 2. Dia dua akar real berbeda. Ini 1 2. D lebih dari 0, sekali lagi dua akar real berbeda. Dia memiliki dua akar real berbeda. Kalau nilai diskriminannya D lebih dari 0. Kemudian untuk D sama dengan 0, untuk D sama dengan 0, dua akar realnya kembar. Nah, ini D sama dengan 0, kasusnya seperti ini. D sama dengan 0 terjadi ketika dia memiliki dua akar real kembar. Nilai diskriminannya D-nya itu sama dengan 0. Jadi nilai X1 sama dengan nilai X2. Jadi seperti ini ya. Kemudian ketika dia nilai diskriminannya kurang dari 0, maka dia tidak ada akar realnya. D kurang dari 0, dia tidak ada akar realnya. Seperti ini ya. Nah, tidak ada yang nempel ke sumbu X sama sekali. Seperti ini. Nah, dia tidak nempel sama sekali ke sumbu X. Oke. Nah, kita bisa lihat untuk D kurang dari 0, dia tidak nempel. Jadi patokannya ketika D lebih dari 0, artinya nilai diskriminannya itu positif ya. Berarti dia punya dua akar real berbeda. X1 tidak akan sama dengan X2. Nah, untuk D sama dengan 0, dia akan mempunyai dua akar real yang sama. X1 sama dengan X2. Kemudian untuk D kurang dari 0 tidak mempunyai akar real. Artinya si parabolanya ini dia tidak nempel di sumbu X sama sekali. Ya. Tapi dikatakan definite positif dan definite negatif ketika D-nya itu kurang dari 0 ya. Ini dia D kurang dari 0. Dikatakan definite positif ketika A lebih dari 0, dikatakan definite negatif ketika A kurang dari 0. Ya, ini grafiknya seperti ini ya. Oke. Jadi kita sudah jelas di sini. Jadi nilai diskriminan itu sangat menentukan dan nilai A-nya juga menentukan ya di sini ya. Kita lihat kalau D kurang dari 0, D sama dengan 0, D kurang dari 0, jadi sudah jelas, dan A lebih dari 0, A kurang dari 0 juga jelas. Nah, akar-akar polinom kuadratnya X1 sama dengan min B plus akar D per 2A, X2 sekali lagi sama dengan min B min akar diskriminan per 2A. Nah, puncak parabolanya bisa kita lihat di min B per 2A, min D per 4A untuk X, Y untuk puncak parabolanya ya.
Jadi kita bisa melihat puncak parabolanya di sini ya. Kemudian ini summary-nya ya. Koefisien A menentukan kecekuan grafik. A lebih dari 0 grafik cekung ke atas, A kurang dari 0 grafik cekung ke bawah. Ini ya, seperti ini. Ini summary yang sudah kita bahas sebelumnya. Ini syarat definite positif, ini syarat definite positif, ini syarat definite negatif, seperti ini. Jadi hati-hati kapan itu definite positif, kapan itu definite negatif, kita bisa tahu nih. Ini summary-nya. Ini bisa kita pahami seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah,